Hai Aquarius, balik lagi sama gue di bulan September ini, Lucky di Abra Lakabra. Langsung aja ya, kita lihat bulan September ada apa untuk Aquarius ya. Highlight di bulan ini, gerhana bulan di Pisces tanggal 18 dan new moon di Virgo baru aja lewat ya. Dan ada Pluto yang kembali lagi untuk terakhir kalinya ke Capricorn karena masih retrograde. Dan juga si Uranus yang dia retrograde tanggal 2 kemarin di Taurus. Dampaknya apa sih buat Aquarius ya kan? Dan sekarang Merkuri masih di Leo, tapi nanti tanggal 9 dia kembali lagi ke Virgo ya kan, lagi Virgo karena kan kemarin udah sempet jadi Virgo. Anyway, seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksa untuk sesuai. Dan cross watcher kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Yang paling penting adalah jangan hanya nonton sun sign kalian, tapi nonton juga moon sign dan rising atau ascendant sign kalian ya. Aqua September 2023, apa yang Aqua perlu ketahui, saran dan petunjuk untuk Aqua di bulan September 2024. Nah kan, tema kalian bulan ini Queen of Pentacles. Queen of Pentacles. Energi kalian saat ini Ace of Cups. Apa yang perlu kalian pertahankan atau syukuri? Seven of Pentacles. Apa yang perlu kalian letting go? Knight of Cups. Obstacles atau challenge kalian di bulan ini, The Empress. Saran dan petunjuk untuk Aqua di bulan ini, Eight of Swords. Under the deck, Lemon. The Word, Saturn. Bukannya Saturn ya, Saturn. Oke. Tema kalian bulan ini Queen of Pentacles. Ini energinya Capricorn ya. Energi Capricorn ya. Wajar aja sih, alam bawah sadarnya aja Saturn. Dan ruler planetnya si Capricorn ini si Saturn ya. Bahkan Saturn juga ruler planetnya kalian Aqua. Bahasanya Saturn maskile, Saturn cowok itu memang Aqua, Saturn cewek itu Capricorn ya. Capricorn buat Aqua itu ada di rumah ke-12 ya, entah itu karma, alam bawah sadar, spiritual, atau kegelapan itu sendiri, hal-hal yang sifatnya dark ya. Atau ya memang di luar kuasa kita untuk kita ketahui yang kita tidak ketahui gitu loh, kemampuan kita bernalar. Capricorn ada di situ, dan lagi-lagi Pluto ada di situ di 28 atau 29 derajat ya. Ini terakhir kalinya Pluto ada di situ ya kan. Kalau kemarin udah masuk ke Aquarius ya. Enggak. Jadi sekarang dia balik lagi karena retrograde untuk terakhir kalinya ada di Pluto. Ya, dan biasa ini ya sangat genting. Jadi sangat-sangat kritis. Karena memang di derajat-derajat terakhir di Capricorn ya. Jadi untuk Pluto itu kan planet transformasi ya.
Jadi untuk benar-benar adanya transformasi itu ini udah di titik-titik akhir deh gitu. Mungkin kalian sendiri bisa ngerasakan ya, apapun ini lagi-lagi nih general reading ya. Jadi ambil yang sesuai aja, jangan paksa untuk sesuai. Kalau kalian butuh personal reading itu di box description gue ada apa namanya link ke WA gue, bas gue aja. Oke, apapun pertanyaan kalian. Anyway, ya, jadi bagaimana kalian mengakhiri itu, ya, kalian menghadapi itu tema kalian bulan ini. Oke, Pluto di Capricorn. Dan energi kalian saat ini, kalian itu mendapatkan tawaran ya. Kalau kalian itu lagi apa namanya, dapat Ace of Cups. Ini semangat baru, tawaran baru yang benar-benar kalian seneng gitu, bikin secara emosional tuh wow gitu, ya kan? Bisa itu, bisa ya. Mungkin ada pacar baru, kan? Yang jelas ada tawaran yang sifatnya membuat kalian itu secara emosional gegap gempita gitu kan. Apa sih? Itu deh. Nah, ini ada New Moon di Virgo ya. New Moon di Virgo itu apa sih? New Moon di Virgo itu kan, New Moon itu kan konotasinya dengan permulaannya, awal, atau istilahnya semangat baru gitu kan, semangat baru. Karena New Moon di Virgo itu juga konotasinya punya tendensi untuk berpikir masalah kesehatan ya, fisik lebih tepatnya, kebiasaan-kebiasaan atau dalam rutinitas kita sehari-hari, dan bagaimana mengenai service ya. Itu kita, karena itu Virgo ya, dia di bawah planet Merkuri itu kan berpikir ya, pikiran ya. Persepsi, perspektif, mindset ya, cara berpikir. Jadi bagaimana kalian menservis, memberi pelayanan, itu coba direnungkan lagi apakah benar sesuai atau enggak gitu ya. Dan New Moon di Virgo ini dia membuka portal sebelum dua minggu lagi akan ada gerhana bulan di Pisces, yang mana itu berseberangan dengan Virgo ya, karena Virgo matahari ada di Virgo. Kalau gerhana bulan di Pisces berarti kan seberangan ya. Makanya kalau nggak seberangan namanya nggak gerhana, kan? Dan gerhana bulan kita diminta prepare tuh. Kita diminta untuk prepare. Energinya bukan minta sih, energinya nggak minta. Kalian mau pakai juga boleh, kalian bisa memanfaatkan, itu bagus, energi semesta ya. Untuk lihat ke belakang lagi, merenungkan lagi ke belakang selama 6 bulan ya, ke belakang itu gimana proses kita. Dan dari situ juga kita akan melihat ke depan bagaimana apa rasa yang kita ingin bangun tuh seperti apa sih untuk 6 bulan ke depan gitu ya. Dan dalam masa ini pun kita akan dikasih icip tentang di saat nanti bulan Januari 2025 ya, axis North Node sama South Node itu akan bergeser ke Virgo dan Pisces ya, yang mana sekarang ini masih ada di Libra Aries. North Node apaan sih? North Node itu biasanya fokus kita ke depannya gitu. Kalau sekarang ini ada di Aries gitu, ke depannya nanti Januari ada di Pisces. Sedangkan South Nodes itu yang kita sangat kenali gitu, kita sangat ngelotok, jago, hal-hal yang kita jago gitu loh ya. Dan biasanya South Nodes itu akan menghalangi kita untuk mencapai North Nodes gitu loh ya. Jadi kadang-kadang kita harus melepaskan kebiasaan gitu ya, atau rutinitas yang biasanya kita lakukan, atau mindset kita sendiri ya, untuk bisa mencapai apapun harapan kita ke depannya dari yang lalu-lalu gitu ya kan. Nah, nanti kita dapat preview, icip tentang gimana sih nanti Januari ke depannya itu gitu, rasanya kayak mana sih gitu. Kita dapat preview itu, icip ya. Nah, di saat ini juga Merkuri ya, Merkuri itu kan ada di Leo ya, tapi ntar tanggal 9 dia masuk ke Virgo
masuk ke Virgo. Yang mana lagi-lagi buat kalian itu artinya itu bagaimana kalian berbagi, ya, bagaimana kalian berbagi, entah hal-hal yang sifatnya milik bersama, ya, dalam kebersamaan itu bagaimana, entah itu waktu, entah itu gonogini, entah itu anak, entah itu ideologi, entah itu warisan, ya, bagaimana kalian mungkin mempunyai cara baru, ya kan, karena new moon, ya, punya persepsi baru, ya, tentang bagaimana berbagi. Jangan menjadi masalah itu ada sebenarnya supaya bukan untuk dihindari, untuk dihadapi, ya. Anyway, dan kartu ketiga itu apa yang kalian perlu syukuri dan pertahankan, ya. Kalian dapat Seven of Pentacles. Lagi-lagi ini, lagi-lagi ini energi Uranus. Energi Taurus, tapi ada Uranus di Taurus, ya kan? Yang lagi retrograde tanggal 2 kemarin. Nah, ini dia nih konflik sama Merkuri. Konflik sama Merkuri. Uranus itu tentang kebebasan. Dan Merkuri kan kalian udah tahu ya, Merkuri apa. Nah, Uranus di Taurus itu, kalau yang udah ngikutin gue mungkin udah ngerti ya maksudnya. Ini yang perlu kita renungin adalah, bagaimana kita sudah ngebarter kebebasan kita untuk hal-hal yang sifatnya bikin kita nyaman atau merasa aman gitu. Jadi karena kebebasan itu pasti ada resikonya untuk memiliki kebebasan itu, gitu. Nah, Uranus Taurus buat Aquarius itu ada di masalah rumah, properti, rumah tangga, ya, keluarga, tradisi, stabilitas emosional, ya. Seven of Pentacles itu sendiri sih artinya kalian mencoba melihat perkembangan, mencoba untuk bersabar, mencoba untuk menyimak, mencermati, ya, sejauh ini so far itu keadaannya kayak gimana sih gitu. Itu di rumah, di keluarga gitu. Sebelum kalian ngambil tindakan lebih lanjut. Nah, ya, kalian yang di sini artinya kalian yang perlu pertahankan adalah jangan bertindak. Gitu. Amati dan cermati, ya. Lihat perkembangan. Kartu keempat, apa yang kalian harus bisa let go. Knight of Cups, energinya Cancer. Let go. Cancer buat Aqua itu adalah Cancer itu ya kebiasaan sih. Buat Aqua, energi Cancer itu ada di rumah ke-6. Ya, kebiasaan, rutinitas kalian, bahkan kepedulian. Kalau bicara tentang Cancer itu bicara tentang kepedulian, kepekaan batin. Ya. Bicara tentang ibu, Cancer. Sisi feminin kita tuh, kita semua punya itu ya. Sisi feminin itu ya. Jadi kepekaan, kepedulian kita kadang-kadang itu nggak sejalan dengan proses semestanya gitu loh, entah siapapun itu. Jadi itu kayaknya yang perlu di let go.
Di kartu kelima, challenge dan obstacle sekalian di bulan ini adalah The Empress. The Empress ini energi Venus. Ya, Venus saat ini ada di Libra di rumahnya ya. Venus ada di rumahnya. Jadi energi Venus tuh lagi kenceng-kencengnya double ya, karena Venus lagi di rumahnya. Tapi Venus nanti akan tanggal 23 dia masuk ke Scorpio. Nah, Venus di Libra itu memang mencoba untuk diplomasi, menciptakan keharmonisan gitu kan, selalu ingin menciptakan keharmonisan ya, mencoba untuk mendengarkan semua sisi kurang lebih gitu, mencoba untuk yang diplomatis gitu kan. Nah, Venus di Scorpio tanggal akhir ya, akhir bulan itu kan di Scorpio. Buat Aqua itu ada di karir, status, reputasi, long term goal ya, visi jangka panjang kalian sendiri. Dan energi di Empress itu kalian siap untuk melakukan apapun itu. Kalian sudah siap untuk memulai proyek baru ya, kerjaan baru gitu. Itu yang bisa kalian nantikan di akhir bulan ini. Dan selama dia di Libra, sama Venus ada di Libra ya, kalian mencoba untuk memperluas wawasan kalian ya, menghargai perbedaan-perbedaan, melihat kesenjangan jarak ya, segala hal yang sifatnya berjarak itu, dan bagaimana mengatasi itu. Ini nggak ada keluar energi Pisces-nya ya. Tapi tetap gua akan selipin gerhana bulan di Pisces itu sifatnya ending ya. Konotasinya selalu kalau purnama atau gerhana itu adalah ending, siklus yang berakhir. Coba diamatin lagi apa itu yang berakhir ya. Sesuatu yang bernilai mungkin buat kalian karena ada di rumah kedua. Ada di rumah kedua ya, yang buat Aqua itu Pisces ada di rumah kedua, yaitu tentang materi ya, materi atau hal-hal yang sifatnya bernilai atau bahkan prinsip kalian sendiri ya. Dan dia konjang artinya bersanding dengan Neptune. Neptune itu sendiri adalah idealisme kita ya, idealisme kita gitu. Jadi visi kita ke depannya gitu ya. Oke, jadi gimana kita melihat merenungi itu, apa yang perlu kita akhiri gitu. Oke. Dan kartu terakhir saran dan petunjuk untuk Aqua, kalian dapat 8 of Swords. Saran gue petunjuk kok suruh cemas gitu. Ya ini memang artinya sih memang kecemasan yang sifatnya ilusif banget sih gitu loh, nggak real gitu, nggak real. Dan ini mungkin sebagai petunjuk gitu ya, sebagai petunjuk untuk tidak perlu mencemaskan hal-hal yang sifatnya di luar kuasa kita untuk kita ketahui. Dan kekhawatiran itu sifatnya juga nggak real kan gitu. Dan ini energi Gemini ya, energi Gemini. Bicara tentang Gemini saat ini di saat gue bikin video ini, Mars masih ada di Gemini ya, bersama dengan Jupiter. Tapi nanti dia tanggal ups, salah gue, maaf. Mars sudah masuk ke Cancer. Kemarin dia masih ada di Gemini yang bersama dengan Jupiter. Mars sudah masuk ke Cancer, itu yang gue keskip tadi ya. Mars di Cancer itu adalah mengambil, jadi gue cuma mengingetin dengan energi yang Mars ada di Cancer, hati-hati sebelum mengambil keputusan karena kita sangat terkondisikan oleh mengambil keputusan dengan sisi emosional kita yang istilahnya fluktuatif ya. Fluktuatif itu, jangan dengan keadaan yang seperti ini kita ngambil keputusan ya, dengan segala kekhawatiran itu. Intinya sih di Gemini itu ada Jupiter ya. Buat Aqua
itu masalah kreativitas, mungkin tentang anak, ya. Lagi-lagi nih general reading untuk beberapa kalian ini tentang anak, beberapa dari kalian tentang kreativitas atau project kalian, ya. Untuk beberapa dari kalian ini tentang bagaimana kalian mengekspresikan atau menyampaikan sesuatu. Dan lagi-lagi untuk masalah anak nggak jauh beda dengan bagaimana kita waktu kecil, itu cermin sih, gitu. Bagaimana kita dilakukan waktu kita kecil, bagaimana masa kecil kalian, dan bagaimana kalian memperlakukan, ya kan, ke generasi berikutnya, itu biasanya berdasar karena itu, ya. Jadi, dan Jupiter ada di Gemini, itu segala sesuatu yang ada di situ, entah tadi ya kreativitas anak, bahkan relationship, ya, asmara gitu ya, itu lagi digede-gedein karena Jupiter kan planet terbesar ya. Nah, buat Aquarius itu ada di planet kelima, di rumah kelima. Di rumah kelima itu tentang itu semua, itu lagi digede-gedein tuh, ya, supaya kita bisa lebih melihat dengan jelas, gitu. Oke? Dan alam bawah sadar kalian, ya, ada the word, ini energi Saturn. Saturn ini yang mana di Pisces, keluar juga ada gerhana matahari, gerhana bulan. Gerhana bulan dia bersama dengan si Saturn dan juga Neptune, ya. Jadi idealnya seperti apa? Ya, kalau memang kita terlalu elusif gitu ya, mencoba memanifestasikan idealnya dalam mimpi-mimpi atau visi kita itu menjadi nyata, itu sama Saturn itu akan ditanyakan, lo realistis nggak sih, gitu loh. Realistis nggak sih, kan ada Saturn juga di situ ya. Jadi kalau sesuatu itu nggak ajak gitu ya, nggak grounded gitu ya, nggak napak, ada saatnya emang harus dikelarin. Oke? Udah segitu aja, semoga resonate dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, and share. Makasih udah nonton.